Oke, melanjutkan minggu lalu, kita sedikit membahas tentang Python, bagaimana menggunakan Python di machine learning, sedikit tutorial dari saya. Eh, Nanti kalau kalian sudah install Anaconda, kalian bisa coba di run, juga sekaligus nanti mungkin di akhir kuliah akan ada tugas pertama. Jadi Python, karena kita mungkin akan banyak Python di kuliah ini. Jadi apa itu Python? Python itu pada prinsipnya adalah sebuah bahasa pemrograman. Sebenarnya dia lebih ke interpreter karena kita bisa running sambil per baris itu kayak MATLAB. Jadi dia kita bisa running kayak interpreter kayak di MATLAB. Nah, tetapi kenapa kita pilih Python di kuliah ini? Karena pertama dia punya komunitas yang besar. Jadi kalau kalian misalnya punya kesulitan mau pakai bagaimana makainya atau mau pakai apa, itu banyak forum, banyak diskusi yang bisa kalian lihat dan kalian ikuti bagaimana solusinya dengan Python. Dan karena dia open access, karena dia open source bukan open access, banyak library yang sudah tersedia secara publik, dan di kuliah ini sebenarnya tidak ada larangan kalian memakai semua library yang sudah ada, yang sudah eksis, yang sudah dibikin orang, selama kalian bisa mengerti apa yang kalian pakai. Jadi sangat banyak. Jadi kalau kalian mau bikin apa, kemungkinan besar itu sudah ada di yang bisa kalian ambil. Jadi kalian bisa improve dari situ atau kalian bisa nambahin dari situ. Dia juga mudah dipelajari karena dia very high level language, jadi sangat tidak terlalu sulit untuk, menurut saya sih tidak terlalu sulit untuk dipelajari. Apalagi kalau kalian sudah punya background programming kayak C, C++, Java, itu belajar Python itu udah jauh lebih gampang kalau kalian bisa yang tadi C atau C++. Maka Python itu mungkin kayak beginnersnya buat kalian. Mungkin dalam sehari kalian hanya tinggal tahu apa sintaksnya, ya udah beres, nggak akan ada masalah. Dan salah satu juga kenapa Python sekarang cukup banyak dipakai karena ada deep learning ini, dan salah satu library di deep learning itu adalah TensorFlow. Dan dengan adanya TensorFlow ini, maka dia menjadi salah satu leading language dalam data science community. Karena dengan TensorFlow kita lebih mudah mengembangkan data analitik berbasis deep learning misalnya. Mungkin beberapa catatan yang perlu diperhatikan tentang Python adalah case sensitive. Jadi kalau huruf besar dan huruf kecil itu, kalau variabelnya beda huruf besar huruf kecil, maka itu adalah variabel yang berbeda buat Python. Jadi kalau harus dia case sensitive. Yang kedua yang memang mungkin kalau buat saya dulu pertama kali pakai Python itu text indentation-nya. Jadi misalnya kalau kita buat if condition-nya .2, maka baris berikutnya itu harus indent ke dalam. Nah, ini yang sering masalah kalau kita pakai generic editor, misalnya kayak Gedit atau Notepad. Kan itu kalau defaultnya pasti akan balik ke paling pinggirnya, kan dia akan balik ke sininya misalnya. Tapi kalau di Python, kita harus indentkan, entah indentnya itu berupa space atau berupa tag, tapi harus diindentkan kalau dia logic tertentu. Nah, itu yang kadang kalau untuk beginners suka lupa. Makanya saran saya pakailah editor yang memang spesifik untuk Python, misalnya kayak Jupyter Notebook. Nah, kalau pakai Jupyter Notebook, kalau udah misalnya pakai if atau pakai mendefinisikan fungsi, maka otomatis baris berikutnya itu udah pasti langsung di-indent ke dalam. Jadi kita nggak perlu lagi mikir-mikir soal indentation-nya. Yang ketiga, simbol untuk komen dalam Python itu adalah simbol pagar, tanda pagar untuk komen. Bisa juga pakai simbol, kalau misalnya kalau pagar ini adalah per baris, komen per baris. Kalau per blok, yang misalnya mau kita komen itu satu blok terdiri dari beberapa baris, kita pakai simbol
ini yang apostrof titik 2 apostrof double quote, jadi kayak 3 quote gitu, apostrof sama double quote ditutup dengan apostrof dengan double quote lagi, jadi kayak 3 quote gitu. Nah, salah satu paket Python yang saya sarankan kalian pakai itu pakai Anaconda. Karena kalau dengan Anaconda beberapa paket itu kalian tidak perlu lagi install, misalnya kayak scikit-learn yang dipakai di kuliah ini. Jadi scikit-learn itu udah otomatis ada di Anaconda, jadi kalian tidak perlu pakai. Ini beberapa tampilannya, misalnya kalau kita pakai command di Windows, maka dia seperti ini. Dan kalian bisa download ini kalau memang ada yang masih belum download atau belum install, kalian bisa download di sini. Jadi dia pakainya udah ada sekitar 270 package. NumPy, SciPy, Pandas, IPython, Matplotlib, dan scikit-learn itu sudah di-include di Anaconda. Jadi kalian tidak perlu install. Dan ini adalah paket-paket yang biasa kita pakai kalau data di machine learning, data mining, data science. Maaf ini kepotong, jadi semua karena kan saya pindah ke PDF jadi aneh. Beberapa libraries yang mungkin penting berkaitan dengan statistik, terutama ini import time. Ini adalah import ya, jadi import random, import datetime, import pandas, import matplotlib, dan lain-lain. Ini adalah beberapa statistical libraries yang mungkin penting di data mining atau machine learning. Import salah satu library yang sering kita pakai untuk pengolahan data, terutama untuk mengubah dia dalam bentuk matriks, itu adalah data frame, Pandas, pakai Pandas. Jadi Pandas itu dataset variabelnya, tipe datanya adalah data frame, dia mirip dengan list, tapi kita bisa kasih kayak penamaan dia, penamaan dari kolomnya misalnya seperti ini. Jadi kita bisa kasih kolomnya namanya red, blue, green, dan sebagainya. Jadi kita bisa kasih penamaannya sehingga nanti kita bisa, kalau misalnya kita mau menspesifikkan, misalnya mau mengakses kolom tertentu, kita nggak perlu tahu kolomnya, kolom keberapa misalnya, karena kan mungkin kalau kita punya data 1000 kita mungkin nggak tahu itu di kolom berapa yang mau kita akses, tapi kita mungkin kalau kita kasih nama misalnya kolom ke 100 itu adalah misalnya, pokoknya kita kasih tahu nama misalnya itu adalah misalnya panjang, jadi kita bilang aja kolom yang namanya panjang itu yang diubah gitu. Jadi kita bisa langsung mengakses namanya tanpa harus mengakses indeksnya. Jadi dia seperti ini, kita bisa kasih penamaan kolomnya dengan perintah ini. Kalau kita mau mengambil value-nya, jadi baris kedua dari kolom red, atau kita mau mereplace dari data frame itu misalnya yang none itu di replace dengan 0, atau kita mau nambah subset dari kolom itu, misalnya kalau kita mau tambah subsetnya kita bisa dengan seperti ini. Terus kalau kita mau hanya misalnya kolom yang red itu kita hitung berapa dan jumlah dari nilainya bisa langsung, dan demikian seterusnya. Jadi dengan data frame ini kita bisa mengakses itu lebih mudah dari setiap kolomnya. Beberapa contoh komen basic dari Python itu, misalnya kalau kita mau kalau kita punya data CSV dengan pakai Pandas itu pd.readCSV, jadi ini untuk membaca data berformat CSV. Kalau kita mau membaca data format HDFS pakai HDOpen. Kalau kita mau tahu panjang datanya pakai perintah len. Kalau kita mau mencari
data pertama, misalnya 10 data, kalau kita mau 10 data pertama, maka data.head 10 di sini, jadi kita akan mencari hanya 10 data pertama. Kalau tail itu adalah pakai untuk data terakhir, jadi misalnya 10 data terakhir. Kalau kita mau lihat statistik dari datanya pakai perintah describe. Jadi kita juga bisa melakukan beberapa proses cleaning dengan data frame dan demikian seterusnya. Untuk bagaimana kita memfilter none atau infinity dan lain-lain. Kita juga bisa menghilangkan misalnya dataset misalnya ada yang sama persis. Kalau dia sama persis, kita bisa remove mana yang menurut kita sama persis dengan drop duplicates. Untuk split data training dan testing seperti tadi, itu kita bisa pakai train test split yang ada di scikit-learn. Jadi kita split data text, data Y, ini berapa 0,3 mengidentifikasi berapa jumlah data testnya. Jadi kalau 0,3 itu 30% artinya jadi data test. Untuk matplotlib itu misalnya kita import matplotlib, jadi kita bisa kalau mau untuk bar chart itu pakai .bar, scatterplot.scatter, boxplot itu pakai boxplot, histogram itu plt.hist. Kalau mau memplotnya itu pakai perintah plot. Ini contoh mengeplot. Dan lain-lain. Terus ini kalau histogram, jadi dia pakai ini untuk bar plot, jadi pakai bar, stack chart, mengconvert string ke datetime, demikian seterusnya. Ini untuk menghitung statistik dari datanya, min itu nilai rata-ratanya, median itu nilai tengah, mode itu yang paling sering muncul, variance itu adalah standar deviasi kuadrat, standar deviasi itu adalah variance akar dari variance. Kalau kalian belajar statistik mungkin kalian sudah tahu rumusnya, bagaimana menghitung variance dan standar deviasi. Kalau normal distribusi itu yang biasa, distribusi yang kalian biasa lihat itu yang kayak lonceng. Outliers itu adalah nilai-nilai yang agak jauh dari observasi, jadi itu adalah nilai yang jaraknya jauh dari paling misalnya entah 0,02 dari center dan lain-lain. Jadi kalau di Python perintah untuk mencari min hanya .min, standar deviasi .std, untuk median .median. Mungkin itu aja. Kalau ada pertanyaan, kita sekarang mencoba langsung ke Jupyter notebooknya. Oke, kalau untuk Jupyter Notebook, jadi kalau tadi kalian misalnya sudah install Jupyter Notebook, maka kalian tinggal buka command line Anaconda prompt. Kalau kalian sudah install Anaconda, maka kalau kalian ketik Anaconda prompt, maka akan menampilkan command line untuk Anaconda. Saya nggak bisa nampilin karena kalau saya tampilin itu nggak bisa ngerekam. Jadi kalian klik ini, lalu kalian ketik Jupyter Notebook, maka dia akan menghasilkan browser seperti ini. Nah, kalian tinggal pergi ke folder tujuan kalian, misalnya seperti ini. Ke folder tujuan, kita coba latihan. Kita mau pakai Jupyter Notebook dan Python untuk dengan Jupyter Notebook. Jadi seperti ini. Yang seperti saya bilang tadi, kenapa saya pilih Jupyter Notebook, karena
kalian bisa langsung edit di sini. Jadi dia bisa teks, jadi ini bisa kayak laporan kalian. Berarti dia ini adalah markdown, jadi bukan code. Maka kalau kalian compile itu kayak teks biasa. Sementara kalau ini karena ini adalah code, maka dia akan dianggap sebagai coding. Jadi kan ya kalau di compile itu Ctrl Enter, maka dia akan nge-run seperti biasa. Kalau kalian pengen beberapa shortcut yang saya juga nggak begitu hafal shortcutnya, tapi kalau kalian pengen tahu apa aja shortcut yang bisa dipakai untuk nge-run misalnya, itu bisa dilihat di sini shortcut-shortcutnya. Jadi ini apa aja shortcutnya, F, Ctrl Shift F, dan lain-lain. Kalau saya cuma hafal mungkin Ctrl Enter itu untuk run cell, Ctrl Alt itu untuk run cell, terus menambahkan untuk blok di bawahnya. Jadi seperti itu. Oke, jadi kita akan coba bagaimana Python, NumPy, Matplotlib, Pandas, bagaimana meloading CSV ke Python, dan beberapa proses preprocessing dengan Python. Jadi misalnya kelebihan Python itu kalau kita punya variabel, dalam hal ini data, kita nggak perlu mendefinisikan kayak di C. Kalau di situ kan kita harus didefinisikan dulu tipe datanya. Misalnya data ini adalah string, data ini harus integer atau float atau dan sebagainya. Kalau di Python kita tidak harus mendefinisikan, jadi yang kita assign itu berarti jadi tipe data. Jadi misalnya kalau kita assign dia hello world, maka otomatis tipe datanya untuk variabel data ini adalah string. Nah, kalau kita mau indeks, mau menampilkan datanya, misalnya kita Python itu bekerja kalau dari yang pertama itu adalah indeks 0, jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi kalau kita mau ngeprint indeks ke 0, maka dia akan menampilkan H ini karena dia indeks ke 0. Kalau kita mau lihat panjang dari datanya itu pakai perintah len. Kalau kita mau print seluruh datanya pakai perintah biasa aja, langsung print data. Nah, kalau kita mau spesifik ke data terakhir itu diidentifikasikan dengan -1 seperti ini. Jadi kalau misalnya kita nggak tahu berapa panjangnya, tapi kita pengen tahu data yang terakhirnya, maka kita langsung kasih index assign ke -1. Jadi kalau number juga sama, jadi kita langsung assign langsung angkanya. Apa tipe datanya, jadi kita nggak perlu declare dulu kayak di C atau C++. Dan kalau kita ubah langsung, itu bisa langsung diubah aja. Jadi misalnya value ini adalah 123 sekarang ini kita ubah jadi 10, maka dia akan menampilkan langsung berubah isinya jadi 10. Untuk boolean true dan false. Terus untuk kita juga bisa mengassign langsung beberapa variabel sekaligus. Jadi misalnya ini ada 3 variabel A, B, dan C. Kita bisa langsung assign dengan perintah seperti ini. Kalau A itu adalah 1, misalnya B, jadi 1,2,3. Jadi otomatis bahwa A itu adalah 1, B itu adalah 2, C itu adalah 3. Kita juga bisa mendefinisikan variabel itu sebagai none yang tidak punya value. Untuk flow control, kalau if itu sintaksnya adalah if apa kondisinya dan titik 2 di akhirnya. Jadi ini yang perlu diingat. Jadi perintah if, terus apa conditional statementnya, dan diakhiri oleh titik 2. Nah, yang tadi awalnya saya bilang soal indentation itu, maka dia otomatis kalau kita Jupyter Notebook itu, maka dia akan otomatis indent ke dalam ini. Jadi kalau misalnya ini seperti ini, kita akan kalau kita enter itu maka langsung ke sana, nggak ke sini gitu, nggak langsung di ujung ini, tapi dia langsung ke indentnya. Jadi otomatis di indent. Jadi kita nggak perlu lagi harus secara manual mengindentnya. Dia langsung indent. Jadi seperti ini. If atau nested if, elif,
uh, dan else. Kalau untuk for juga sama, jadi tinggal for terus kondisinya for I in range 10, maka dia otomatis juga akan indent. Ada perintah, ada titik 2 di akhir. Selain for juga ada while, jadi mirip for. Jadi while ini jadi, seperti itu sintaksnya. Nah, secara umum tipe data di Python itu ada yang tuple. Tuple ini kayak read only, jadi tidak bisa diubah isinya kalau kita mendefinisikan dia tuple. Tuple itu ditandai dengan data dengan tanda kurung seperti ini. Jadi kalau kita definisikan A adalah kurung 1,2,3, maka A ini adalah tuple. Jadi kita nggak bisa ubah dia lagi. Beda dengan yang kedua, tipe data kedua yang list. Nah, list itu dia dengan kurung siku. Kalau list itu dengan kurung siku. Kalau kurung siku itu dia bisa diubah. Artinya list ini, isinya ini bisa berubah. Beda dengan tuple. Nah, yang terakhir itu adalah dictionary. Jadi kalau dictionary itu kayak punya pasangan data kayak kamus. Jadi string A ini pasangannya 1, string B itu pasangannya 2, string C itu pasangannya 3. Dan ini yang mirip dengan yang kalau di extend itu dengan data frame. Jadi dia, dan ini juga salah satu yang membuat Python itu mudah untuk data, untuk machine learning atau untuk klasifikasi, karena kita bisa mengassign label tertentu ke tipe data tertentu. Jadi kita bisa ubah. Jadi kalau ini misalnya kita cari apa isi pasangannya A itu, maka dia akan keluar 1. Kalau kita mau ngeprint key-nya aja itu yang ABC, kalau kita mau ngeprint values-nya itu yang isinya, pasangannya. Nah, mendefinisikan fungsi itu dengan perintah def ini, dengan sintaks def, nama fungsinya, variabelnya, variabel inputnya. Jadi def, nama fungsinya, variabel yang di input variabelnya adalah x, y dalam hal ini. Jadi, nah sama juga kalau def itu dia akan indent langsung otomatis masuk ke dalam kalau kita tekan enter. Jadi kalau kita mau panggil fungsinya, tinggal kita panggil nama fungsinya, mysum, inputnya itu 1 dan 3, maka kalau fungsinya itu adalah fungsi operasi penjumlahan, maka dia akan menampilkan 4. Oke, itu tadi teman-teman Python. Kedua, NumPy. NumPy ini untuk operasi data sebenarnya banyak kan. Jadi untuk misalnya kita mau mengkonversi list itu ke dalam bentuk array, pakai perintah array, jadi list ini tadi akan berubah menjadi array seperti ini. Ya sebenarnya sih yang nggak ada bedanya, cuman ya dia akan, jadi kita lebih mudah melakukan operasi matriks nantinya. Jadi kalau kita mau mengakses listnya tadi, bisa dengan pakai NumPy. Jadi kalau mau menampilkan my list-nya apa isinya, kalau mau melihat dimensinya, ukuran dari matriksnya, kalau mau menampilkan yang pertama, kalau mau menampilkan kolom terakhir, gitu, baris terakhir, kalau mau menampilkan spesifik baris dan kolom baris pertama, kolom kedua, dan lain-lain. Dan kalau menampilkan seluruh kolom itu berarti seluruh kolom kedua, semua baris dari seluruh kolom, semua baris dari kolom kedua. Dipakai titik 2, koma. Di operasi aritmatik itu langsung aja, jadi misalnya perjumlahan atau perkalian. Matplotlib itu seperti tadi itu untuk ngeplot biasanya. Jadi kita misalnya kita mau ngeplot list ini, lalu kita kasih x-aksis, namanya y-aksis, dan seterusnya.
Nah, kalau mau scatter plot tadi pakai perintah .scatter. Nah, itu yang berikutnya adalah pandas. Nah, itu pandas tadi kita bisa kasih penamaan dari baris maupun kolomnya. Jadi kita bisa mengidentifikasikan itu hanya dengan mengakses namanya saja. Berikutnya kita misalnya meloading data pakai CSV itu pakai import CSV. Jadi misalnya itu nanti akan saya include juga ada dataset, misalnya data Bima Indian diabetes.data.csv. Jadi kita bisa langsung pakai CSV reader. Demikian seterusnya. Kalau kita lewat NumPy juga bisa pakai load txt. Terus juga bisa lewat URL. Jadi kalau URL kita pakai URL open seperti ini. Nah, cuman ini karena nggak ada connect internet jadi error. Berikutnya kalau kita mau melihat statistik, karena tadi pakai data frame pandas, maka kita bisa namai, misalnya dinamain setiap kolomnya, yaitu preg, class, press, skin, dan lain-lain. Jadi kita bisa namain seperti ini. Jadi setiap vektor, features vektornya kita namain. Kalau kita mau menampilkan 20 data pertama, pakai perintah head seperti ini. Kalau kita mau lihat ukuran dari datanya, pakai perintah set. Jadi dataset ini artinya dia punya 768 data, punya 9 kolom. Berarti dia punya 8 features, dimensi featuresnya ada 8, dan 1 kelas. Kalau kita mau tahu data tipe data dari setiap featuresnya tadi, pakai dtypes. Lalu kalau mau statistik dari datanya, pakai describe, dia akan menampilkan jumlah datanya dari setiap kolom, dia akan menampilkan min-nya, standar deviasinya, nilai minimumnya, kuartil pertama, kuartil kedua, kuartil ketiga, dan nilai maksimumnya. Terus kalau kita mau distribusi setiap kelas, misalnya hanya jadi kelasnya, pakai group by, maka kita tahu bahwa kelas 0 itu ada 500, kelas 1 itu ada 268. Kalau kita mau menghitung korelasi dari datanya, pakai core. Nah, jadi dari sini kita lihat mana features yang mungkin korelasinya tinggi. Kalau di sini misalnya kita bisa lihat, ini lumayan antara preg dan age, yang juga lumayan ada korelasinya. Jadi kita bisa lihat data yang saling berkorelasi. Jadi ini histogramnya dari setiap kelas, setiap features, density-nya dari setiap features pakai density di sini, inputannya, terus box plotnya pakai box di sini, dan ini adalah heat map-nya. Jadi kayak correlation matrix-nya. Ini bisa dengan perintah seperti ini. Ini scatter plot untuk setiap features-nya. Jadi kita bisa lihat mana yang cukup berkorelasi, mana yang mungkin nggak berkorelasi. Oke. Kalau kita mau melakukan operasi dari data, kadang seperti yang di pertemuan pertama, kita kadang harus melakukan transformasi dari datanya. Jadi misalnya kita bisa normalisasi atau diskretisasi dari datanya. Ini beberapa contoh normalisasi yang bisa dipakai di Python. Yang pertama itu min-max scaler. Jadi min-max scaler itu untuk menormalisasi supaya datanya range-nya sekarang dari 0 dan 1 saja, min-max scaler. Jadi kayak ini
pakai min-max scalar, maka kita bisa lihat bahwa datanya itu akan dari 0 dan akan range-nya akan berubah dari 0 dan 1. Jadi kalau misalnya kita punya data misalnya dari 1 sampai 1000, sekarang kita punya data range-nya antara 0 dan 1 saja. Standardized data itu kalau kita mau mentransformasi datanya supaya dia punya min-nya 0, variansnya atau standar deviasinya 1. Itu standardized data. Kita pakai standard scalar, pakai perintah standard scalar. Jadi outputnya adalah datanya bukan hanya sekedar di range 0 dan 1. Ini mungkin lebih ke minus 1 ke 1 ya dalam hal ini. Jadi dia akan punya min-nya 0, standar deviasinya 1. Kalau istilahnya unit variance, jadi dia punya variansnya 1. Oh bukan, itu standar deviasi 1. Yang kalau untuk variansnya 1 itu pakai normalizer, jadi dia punya min-nya, maaf, panjangnya 1, jadinya dia antara 0 dan 1, tapi panjangnya 1. Terus kalau kita mau input-outputnya itu 0 dan 1, outputnya jadi, kalau dia nggak 0, dia jadi 1, kayak membuat jadi biner. Jadi misalnya ada kasus, misalnya kalau kita bikin biner, datanya akan jadi lebih bagus. Jadi dia akan ke integer 0 dan atau integer 1 terdekat. Kita pakai binarizer, jadi outputnya itu hanya akan bernilai 0 atau bernilai 1. Oke, mungkin itu bagian pertama untuk tutorial Python. Nanti juga kalau untuk setiap classifier akan saya kasih juga contoh bagaimana pakai classifier tertentu dengan Python. Oke, mungkin itu aja. Oke, selamat sore. Kita lanjutkan materi kita. Kita hari ini masuk ke topik tentang image dan color features atau features terkait dengan warna pada image. Jadi kalau kita ditanya apa itu image, kalau kita menggunakan perintah di Python, NumPy misalnya dengan seperti perintah di atas, yaitu dengan random. Jadi pada prinsipnya kita menggunakan perintah random, dia bernilai di antara 256 ke 256, maka bisa nanti kalau kita akan plot ini, maka pada prinsipnya kita akan menghasilkan seperti dalam tanda petik citra dalam bentuk 2 dimensi. Jadi image itu bisa kita anggap seperti pasangan 2 dimensi. Karena biasanya image itu kita representasikan dalam 2 dimensi, panjang dan lebar. Tentu pertanyaannya, bagaimana rupa 2 dimensi ini? Karena kalau kita bicara nilainya, mungkin nilainya adalah bernilai antara 1 sampai 0 sampai 256 kalau kita bicara citra. Jadi tapi seperti apa dia dan berapa banyak nilai yang itu bisa diambil atau yang dia bisa hasilkan. Jadi apakah keluarannya itu seperti image? Jadi kalau misalnya seperti perintah ini, kalau kita ambil perintahnya, maka dia akan menghasilkan tampilan seperti ini. Jadi sesuatu yang bernilai antara 256 ke 205, 0 sampai 256, 0 sampai 255 dengan 2 dimensi. Jadi kita bisa lihat seperti ini hasilnya. Jadi kalau kemudian kita lakukan manipulasi sekarang misalnya dengan kalau tadi hitam putih, sekarang kita apply color map, maka bisa dilihat tampilan yang seperti ini. Secara definisi bisa kita anggap seperti image. Terus kalau kita bicara dimensinya image, berarti kalau kita bicara dia nilainya 256, kombinasi maksudnya pixelnya, jumlah dimensinya adalah 256, maka secara dimensi maka dia akan bisa menghasilkan sekitar 65.000 256 pangkat 65.000
sekian, sehingga nyaris mendekati infinity. Sehingga artinya kalau kita bicara variasi image, artinya ini ada kemungkinan kita bisa menghasilkan nyaris tidak terhingga kombinasi untuk sebuah gambar. Untuk bagaimana sih sebuah gambar itu? Jadi kita bisa bayangkan sebenarnya gambar ini adalah sebuah tipe data yang memang punya kombinasi yang hampir bisa dibilang tidak terhingga. Jadi kalau kita bicara sebuah skema, sebuah gambar, maka atau skin sebuah gambar, maka bisa jadi kombinasinya tidak terhingga, dan mungkin hanya sebagian kecil dari sekian banyak kombinasi yang memungkinkan ini bisa di-fit dalam memori. Jadi kalau kita bicara image processing dalam pattern recognition dalam image, atau lebih dikenal dengan computer vision, maka pada prinsipnya kita berusaha memahami dari data yang high dimensional space ini, dan memang itu tantangannya, tidak mudah memahami makna, dalam tanda petik makna yang berarti atau yang informatif dari sebuah citra. Dan ini adalah sebuah subspace atau bagian dari natural images yang juga sama tantangannya. Kalau kita bicara natural image yang bukan, kalau tadi kan kita meng-create-nya artificially, kalau kita mengambil gambar yang natural dari pengambilan gambar dengan kamera atau dengan peralatan lain, maka tantangannya adalah berusaha mencari yang bernilai atau bernilai informasi dari sekian banyak dimensinya yang sangat besar. Dan hal ini mungkin salah satu cara bisa tercapai adalah dengan mencari representasi atau model yang lebih rendah dimensinya, sehingga bisa kita jelaskan. Jadi ini juga ada relasinya dengan curse of dimensionality yang sudah kita bicarakan, bahwa ada mungkin ketika kita punya data yang dimensinya besar, akan sulit mencari model yang baik, termasuk dalam hal ini model machine learning-nya. Sehingga dengan menurunkan dimensi features ke dimensi yang lebih rendah, kita bisa menjelaskan model tersebut dengan lebih baik. Oke, jadi kalau kita bicara image, tentu setiap image terdiri atau disusun dari sekian banyak bagian dari image. Kita mengenal istilah pixel di sana, yaitu salah satu elemen dari sebuah gambar. Jadi kalau misalnya kita bicara pixel di koordinat X dan Y, di mana X dan Y itu adalah sebuah nilai koordinat. Misalnya kalau kita bicara ini misalnya 256 kali 256, maka misalnya ini adalah posisi di antara 256 dan 256 tadi. Dan misalnya nilainya adalah suatu nilai 138, jadi ini adalah elemen dari sebuah gambar. Jadi kalau kita bicara image, saya sering menganggap, dan mungkin ini ada baiknya kalian berusaha terapkan juga. Jadi kalau kita bicara data, data itu selalu kita anggap sebagai sebuah sinyal. Jadi lebih mudah menginterpretasikan seperti itu. Jadi ibaratnya kalau kita bicara sinyal suara, itu adalah sinyal satu dimensi, karena dia dimensinya 1 ke T. Dan kalau kita bicara image adalah sinyal 2 dimensi atau 2D sampling. Jadi kalau tentu, tapi pertanyaan apa itu sinyal? Pada prinsipnya semua hal yang dipengaruhi oleh sebuah atau beberapa variabel dan punya arti fisis itu bisa dianggap sebagai sinyal. Jadi kalau kalian bicara telekomunikasi, kalian kan mengirim data, misalnya data suara, dan suara itu masuk ke dalam jaringan komunikasi, maka itu sebenarnya kalian mengirim sinyal, karena sinyal data suara kalian itu
punya arti, punya physical meaning, yaitu apa yang kalian ucapkan misalnya, dan dia terdiri dari tergantung pada sebuah variabel. Misalnya variabel kalau suara variabel T, waktu. Lalu kalau kalian misalnya mengirim email, di sana kalian adalah mengirim data itu adalah data teks, dan teks itu tergantung variabel, yaitu bisa variabel sequence atau T juga waktu, atau juga variabel apa yang ada di kepala kalian, misalnya apa yang kalian pengen tulis. Itu kan dia kalian menuliskan sesuatu yang memang ada maknanya dan ada ada yang mempengaruhinya kenapa kalian tulis gitu. Misalnya kalian tulis email kepada seseorang, jadi dia dipengaruhi oleh sesuatu variabel dan punya meaning. Jadi semua data itu bisa kita anggap sebagai sinyal. Jadi sinyal itu adalah fungsi yang tergantung pada sebuah atau beberapa variabel dan punya meaning atau punya arti atau punya makna, apapun itu, baik sinyal suara, gambar, teks, bahkan kalau kalian mendapat sinyal dari tubuh EEG misalnya, atau sinyal dari peralatan elektronik, itu juga termasuk sinyal. Lalu kalau kita bicara image, maka image adalah contoh sinyal yang dua dimensi samplingnya. Kita bicara sampling di sini karena biasanya sebenarnya kalau kita bicara data yang kita kirim, data yang kita olah itu adalah data-data digital. Jadi ketika kita bicara data digital, maka artinya ada proses sampling di sana. Artinya data yang kita ambil itu adalah tidak representasi data yang sebenarnya, karena data yang sebenarnya itu bersifat kontinu. Tidak mungkin sebuah yang bersifat kontinu itu bisa dikirimkan secara digital. Ada proses digitalisasi, jadi proses mengubah dari analog ke digital, dan itu yang disebut dengan salah satu tahapan untuk proses itu disebut dengan sampling, karena kita mensampling datanya. Jadi tidak semua datanya kita ambil, tapi hanya sampling dari datanya, karena tidak memungkinkan kalau kita bicara digital. Tentu kualitas dari gambar itu akan tergantung sama sampling yang kita gunakan. Dan kalau kita bicara sampling, nanti tentu kalau kalian memperdalam tentang signal processing, maka artinya kalian perlu melakukan investigasi berapa sampling minimum atau maksimum, ya jumlah sampling minimum, atau dalam hal ini Nyquist frekuensinya. Tapi itu mungkin untuk mata kuliah lain atau untuk bidang lain. Tapi pada prinsipnya seperti itu. Jadi kalau kita bicara image, kalau kita punya kita asumsikan data dengan dua dimensi, maka kita punya dua variabel X dan variabel Y. Kalau kita bicara video, maka kita bicara tiga variabel, variabel X, variabel Y, dan variabel time-nya. Dan juga bisa jadi variabel brightness, yaitu fungsi yang menentukan terang gelapnya kalau dalam sebuah gambar. Bisa juga tentu variabel-variabel lain, bisa juga variabel temperatur, karena temperatur tentu juga mempengaruhi gambar. Tekanan, kalau kita bicara tipe-tipe gambar tertentu, misalnya kayak gambar-gambar di bidang image, di bidang medicine, dalam bidang medical, tentu pressure juga termasuk kadang menjadi variabel dalam gambar. Lalu kedalaman, depth, itu tentu kalau kita bicara gambar-gambar yang 3D, itu juga termasuk bisa jadi variabel dalam image. Ini contoh-contoh gambar-gambar dua dimensi. Ini gambar normal lah, gambar yang biasa kita ambil misalnya dengan kamera biasa. Lalu ini kamera ultrasound misalnya, kayak USG. Lalu ini gambar tomografi, tentu juga berbeda sinyal yang dikirim, dia bukan tentu tidak seperti ini, tergantung pencahayaan, brightness, tentu ini berbeda, mungkin pressure atau ke tekstur atau dan lain-lain. Dan ini adalah bentuk representasi sinyal lain, bentuk konversi, karena kalau ini misalnya kita representasi RGB dari suatu sinyal, mungkin ini adalah representasi yang kita mengemphasize temperaturnya di sini, jadi infrarednya misalnya. Jadi ada informasi temperatur di sana. Jadi misalnya
Yang makin ungu itu adalah temperatur, menandakan objek itu temperaturnya lebih rendah. Kalau ini temperaturnya lebih tinggi, misalnya karena ini lampu dan sebagainya. Ini juga sama, jadi ini kalau ini juga misalnya tergantung ke tekanan, misalnya karena benda-benda yang misalnya ini adalah tumor atau apa, tentu dia mempunyai tekanan yang berbeda, sehingga sinyal yang dipantulkan juga akan berbeda teksturnya. Begitu juga dengan ini yang ultrasound, tergantung sama karakteristik properti dari materi yang dia laluinya. Ya, jadi misalnya ini kan cair, dan ini yang padat, dan ini yang juga padat. Jadi nah itu tadi sepertinya yang saya bilang, kalau kita bicara data dan kita bicara bidang data yang kita pakai di komputer, pengolahan data di komputer, maka sebenarnya kita itu melakukan sampling. Sampling dalam arti adalah misalnya ini sebenarnya data yang real. Jadi ini misalnya suara yang kita rekam yang asli, yang kayak kita sekarang ngomong di analog, atau gambar yang asli, maka sebenarnya data yang kita simpan dalam bentuk digital itu adalah sebenarnya sampling dari data tersebut. Jadi dari sekian banyak titik data yang seharusnya kita hanya ngambil beberapa saja sampling dari titik datanya. Dan ini jadi artinya kita dengan sebuah fungsi kita mengambil vektor, jadinya kan vektor karena dia samplingnya, karena dia limited panjangnya dan limited banyaknya, dimana nilainya itu adalah fungsi tadi di sample point tersebut. Jadi misalnya kalau kita asumsikan itu adalah fungsi tertentu, maka ketika kita melakukan sampling pada prinsipnya adalah titik di mana kita ambil, di mana titik sampling yang kita mau ambil. Tapi pada prinsipnya sama, yaitu tadi kita tidak mengambil seluruh data, kita hanya mengambil sebagian data, yaitu yang kita pilih titik-titik mana yang dia merepresentasikan dari data tersebut. Nah, kalau itu tadi satu dimensi, kalau image adalah dua dimensi, maka pada prinsipnya kita mengambil sampling. Kalau satu dimensi itu adalah vektor, maka dua dimensi adalah matriks. Jadi ada matriks X dan Y, dan ini adalah sampling dari data itu di titik X dan di titik Y. Oke, ini adalah contoh grayscale dari digital image yang kalau ini tadi direpresentasikan dalam 3D, jadi ada X dan Y dan ada brightness levelnya, intensity-nya. Oke, ini tadi balik kembali ke sebuah bagian dari sebuah gambar adalah pixel. Kalau kita bicara bagaimana data gambar dihasilkan, jadi kalau kita punya sumber gambar dan ini alat pengambil gambar, di mana alat pengambil gambar itu terdiri dari sensor, di mana sensor ini adalah yang sensitif terhadap cahaya yang dia terima. Karena pada prinsipnya gambar itu adalah berapa besar, misalnya ada sumber cahaya dan sumber cahaya memantulkan ke sensor gambar, misalnya CCD. Kalau dulu, nggak tahu sekarang saya teknologi kamera yang terbaru. Jadi berdasarkan pantulan dari cahaya yang ditangkap oleh sensor, maka sensor itu akan bereaksi, misalnya mempengaruhi kedalaman perubahan struktur dari sensor tadi. Misalnya kayak di OCD dia akan menghasilkan kayak gelombang listrik yang besarnya itu akan sangat dipengaruhi oleh seberapa dalam, dan seberapa dalam itu dipengaruhi oleh cahaya yang dia terima. Jadi kalau semakin besar energinya, kayak setiap warna kan punya level energi yang masing-masing. Jadi misalnya merah lebih besar. Saya lupa range warna dari Magic Rubidium, misalnya cahaya tampak, maka setiap representasi cahaya itu punya energi yang berbeda, dan energi yang berbeda itu akan akibatnya dalam sensor menghasilkan arus listrik yang berbeda-beda pada sensor, sehingga dia
kemudian bisa direpresentasikan dalam bentuk nilai tadi pixel. Kalau tadi kita bicara pixel itu misalnya 127, 127 kan merepresentasikan gambar, di mana warna gambar itu direpresentasikan dari energi yang diterima dari pantulan dari objek tersebut, di mana tentu setiap warna dari kalau kalian dulu belajar biologi, kalau kita melihat merah itu karena benda itu memantulkan range energi merah ke kita. Jadi begitu juga dia memantulkan range energi yang berbeda-beda yang ditangkap oleh sensor, dan itu direpresentasikan dalam bentuk nilai dalam sebuah gambar, dan itu outputnya akibatnya akan dia menghasilkan gambar yang tentu adalah representasi dari yang real object, terutama misalnya representasi dari warnanya. Oke, kalau kita kemudian masalah resolusi, kalau sekarang kita bicara tentang resolusi itu, jadi gambarnya beresolusi tinggi atau beresolusi rendah. Ini adalah contoh di mana kedua-duanya itu adalah gambar di mana ukurannya sama-sama, yaitu 500 pixel, artinya ada 500 kali 500 pixel di kedua gambar ini. Tapi kalau kita melihat gambar ini, kalau tentu kita akan bilang gambar yang di sebelah kanan itu punya resolusi yang lebih baik dibanding gambar yang di sebelah kiri. Padahal kan sama sebenarnya pixelnya. Bedanya apa kalau kita bicara resolusi? Berarti resolusi adalah terkait dengan detailingnya. Jadi kalau kita bicara resolusi dari suatu image, maka kita bicara seberapa detail image itu bisa merepresentasikan sebuah objek. Tentu kita bisa mengukur resolusi ini tergantung dari visualisasi, misalnya seberapa kita bisa melihat garis pembeda antara objek-objek yang ada di sebuah gambar. Jadi misalnya ini, kalau ini kan misalnya kita banyak garis yang sudah tidak bisa terlihat dengan jelas lagi karena dia blur. Sementara di sini kita bisa melihat garis yang lebih jelas. Tentu apa yang membedakan ini sebenarnya? Membedakan ini adalah kemampuan sebuah pixel berbeda dengan pixel sebelahnya. Jadi kalau kita bicara di sini, kenapa ini kelihatan serupa? Karena pixel-pixel saling berdekatan itu nilainya nyaris sama. Sementara di sini kita bisa pixelnya yang saling berdekatan itu punya nilai yang berbeda. Jadi dengan demikian maka dia akan punya resolusi yang kita anggap punya resolusi yang baik, karena dia bisa lebih presisi antara satu pixel ke perubahan pixel yang lain dibandingkan misalnya gambar yang beresolusi rendah atau yang blur ini. Nah, ini tentu terkait dengan kuantifikasi dari proses data yang dihasilkan dari sampling tadi. Kalau kita bicara tadi sampling misalnya, kan mungkin kita akan ini adalah gambar yang realnya, yang data yang realnya, lalu kita lakukan sampling, dan di sampling adalah di titik-titik ini. Misalnya kita sepakat misalnya kita bisa melakukan sampling berapa, misalnya sama-sama 100. Nah, proses kuantifikasi seberapa bisa range garis yang sama berada mendapatkan nilai yang sama, karena setelah sampling kita akan melakukan kuantifikasi. Nah, kalau misalnya range antara satu pixel dengan pixel lain jaraknya bisa dianggap sebagai representasi yang sama dalam proses kuantifikasinya, tentu dia akan semakin berkurang resolusinya. Sementara kalau kuantifikasi ini semakin dekat satu sama lain, sehingga perbedaan antara nilai antara satu pixel dengan pixel yang lain itu bisa lebih terlihat, maka tentu kita bisa menganggap bahwa itu akan tentu menghasilkan gambar dengan dimensi yang dengan resolusi yang lebih baik. Demikian seterusnya. Jadi proses kuantifikasi ini akan sangat mempengaruhi resolusi gambar yang dihasilkan. Nah, ini contoh
kuantifikasi dengan berbagai resolusi. Jadinya misalnya kalau ini tadi dengan 256 level, jadi proses digitalisasi ini dibagi ke dalam 256 nilai atau range, sementara yang ini dalam yang lebih sedikit 16, 4, dan ini hanya 2. Berarti ya tentu kalau ini akan menghasilkan gambar yang hitam putih, karena kalau nggak dia bernilai 1, dia bernilai 0, atau dia bernilai 1 atau bernilai 0 atau 255 kalau dalam bentuk range warnanya. Kalau ini ya tentu dari 0 sampai 255 tentu dibagi 4. 256 dibagi 4. Kalau ini dibagi 16, kalau ini ada 250. Tentu artinya gambar ini tentu akan menghasilkan resolusi yang baik karena range antara satu dengan yang lainnya jadi lebih dekat satu sama lain dan lebih presisi. Oke, ini kalau kita bicara di Python, representasi image di Python itu biasanya kita menggunakan 2 dimensi row, baris, dan kolomnya. Jadi kalau kita bicara image dengan indeks 0 dan 0, maka itu ada di sini, indeks 0 dan 0, XY tentu YX berarti intinya yang pertama ini adalah yang barisnya, yang kedua adalah kolomnya. Jadi kalau kita Y dan X tentu berarti berapa nilai Y-nya ke bawah, berapa kalau nilai X, berapa nilai X-nya ke kanan. Dan ini adalah kalau misalnya kita berdimensi N dan M, berarti kalau kita bicara yang paling ujung N kurang 1 sama M kurang 1 adalah yang di kanan paling bawah. Ini contoh grayscale intensity. Jadi kalau misalnya gambar ini kita ambil grayscale-nya, maka mungkin ini adalah representasi matriks 2 dimensinya. Oke, lalu warna. Jadi kalau kita bicara RGB, tentu ada komponen R, G, dan B-nya dalam setiap komponen. Dan itu kalau kita bicara grayscale itu tentu dihasilkan dari kombinasi R, G, dan B-nya. Jadi kalau RGB tentu artinya kita punya gambar 2 dimensi dan 3 kolom, 3 channel. 2 dimensi dan 3 channel. Channelnya ada 3, jadi channel R, channel G, dan channel B. Jadi kalau kita bicara 000 berarti adalah, kalau 0-nya berarti adalah channel pertama. Jadi berarti kita bicara image di channel red di kolom kanan paling atas. Kalau kita indekskan X, Y, dan B, maka B-nya itu adalah channelnya. Kalau ada 3 channel, maka kalau B-nya sama dengan 0, maka itu R channel. Kalau B-nya sama dengan 2, itu G channel. Kalau B sama dengan kalau B sama dengan 1 itu R channel, B sama dengan 2 itu G channel. Kalau G sama dengan 3 itu B channel, blue channel. Dan X-nya tentu tergantung di channel berapa dia. Channel misalnya kalau channelnya channel kedua, maka G diindeks ke X-nya berapa, G-nya berapa. Dan kalau kita bicara misalnya yang paling ujung, maka dia ada di M, indeks ke N-1, M-1 di channel ke-3. Itu adalah komponen B misalnya di sini. Dalam Python kita tentu bagaimana kita assign itu bisa beda-beda. Kita bisa assign datanya ke dalam integer 0 sampai 255, bisa juga ke dalam bentuk floating dan floating yang 0 sampai 255 atau floating yang bernilai 0 dan 1. Sebagai gambaran misalnya nanti kalau kita memakai neural network atau convolutional neural network, biasanya kita melakukan yang ketiga ini. Jadi kita tidak setelah kita peroleh misalnya yang 0 sampai 255, maka kita normalisasi dia ke dalam nilai 0 dan 1. Gunanya adalah sebenarnya karena kita merepresentasikan setiap nilai nanti image ini, nilai pixel ini ujung-ujungnya adalah kita anggap sebagai probability.
Jadi karena probability tentu dia bernilai 0 dan 1. Dan karena kita bicara neural network, itu pertama. Yang kedua juga adalah untuk komputasi supaya lebih sedikit. Karena kalau kita bicara 0 sampai 255, ini butuh bit yang lebih banyak untuk direpresentasikan. Tapi kalau 0 dan 1 itu butuh bit yang lebih sedikit. Jadi menghemat juga dalam komputasi. Oke, berikutnya tadi kita sudah bicara tentang image, bagaimana kita bisa merepresentasikan image dan bagaimana kalau kita merepresentasikan image dengan Python, apa arti indeks-indeksnya dalam Python. Lalu salah satu features yang sering kita pakai dalam pattern recognition kalau kita bicara data citra adalah features warna. Karena banyak objek itu bisa kita identifikasikan dari warnanya. Misalnya langit, ya kalau biru pasti lebih kemungkinan langit dibanding awan. Awan kan mungkin putih atau abu-abu. Jadi kita bisa membuat pembeda antara langit dan awan misalnya dengan hanya warnanya. Atau kalau dengan misalnya mobil juga, misalnya ada mobil merah, biru. Jadi artinya kita bisa melakukan identifikasi dari warnanya. Mungkin juga nanti misalnya kalau kita melakukan implementasi penyakit tanaman, seperti yang kami kerjakan, ada kalanya penyakit tanaman itu diidentifikasikan dari warnanya. Jadi warna tanamannya berubah, misalnya jadi lebih kuning atau lebih coklat. Jadi artinya warna adalah features yang diskriminatif untuk membedakan penyakit. Jadi yang seperti yang saya bilang minggu lalu bahwa kita pengennya features itu adalah diskriminatif. Pertama, jadi dia mampu membedakan antara satu kelas dengan kelas lain. Jadi misalnya kayak di penyakit tanaman berarti kita bisa membedakan dia kena penyakit atau enggak hanya dengan melihat warnanya. Karena misalnya yang sakit warnanya kuning atau coklat, yang sehat warnanya hijau. Atau misalnya pengenalan objek, misalnya objek rambut sama kulit. Jadi rambut itu ya kemungkinan warnanya hitam, kulit warnanya bukan hitam. Atau pengenalan langit atau benda langit misalnya biru atau yang awan warnanya putih. Jadi banyak objek itu bisa cukup diskriminatif hanya dengan melihat warna dari objek tersebut. Jadi artinya kalau kita menggunakan warna mungkin itu cukup informatif untuk banyak kasus dalam pengenalan objek. Makanya perlu dipelajari. Jadi kalau kita bicara warna, sebenarnya warna yang kita lihat itu hanyalah warna cahaya tampak atau visible spectrum. Jadi yang warna pelangi, Meiji Kuhibiniu, dengan panjang gelombang dari 400-an nanometer ke 700 nanometer. Jadi hanya range-nya sebenarnya sedikit untuk warna cahaya tampak. Jadi itu warna yang gambar yang kita lihat di kamera dengan smartphone. Walaupun sebenarnya spektrum elektromagnetik itu jauh lebih luas karena termasuk sinar gamma, sinar X-ray, ultraviolet, microwave, radio wave, dan lain-lain. Dari yang panjang gelombangnya sangat pendek sampai panjang gelombangnya yang besar. Kalau dulu kalian fisika tentu ada hubungannya antara panjang gelombang dan energinya. Jadi energi yang semakin panjang gelombangnya semakin pendek, tentu energinya semakin besar. Bahkan ke dalam banyak kasus itu bisa menembus objek, makanya dipakai dalam radioaktif atau medicine, sinar X-ray, dan semakin ke sini energinya semakin kecil. Dan untuk cahaya tampak sendiri, perbedaan panjang gelombang itu menentukan kalau kita lihat dalam mata, kalau mata yang melihat itu adalah perbedaan warna. Jadi cahaya-cahaya yang diantara range ini kalau berubah sedikit panjang gelombangnya, maka kita mempersepsikannya, kita melihatnya itu adalah sebagai perbedaan warna. Dan perbedaan warna sangat banyak sebenarnya. Kalau manusia ada sekitar 6.000 yang bisa dibedakan ya. Sekitar. Mungkin tapi setahu saya agak lumayan banyak. Jadi bayangkan sebenarnya dengan range panjang gelombang yang hanya sekitar 300 nanometer, di sana terdiri dari, kalau kita persepsikan dalam bentuk real di mata, kalau mata kita melihat maka itu adalah cahaya-cahaya yang bisa dibedakan warnanya.
Kalau yang ini kan yang di kiri dan di kanan itu cahaya tak tampak, kita nggak bisa lihat dalam bentuk warna karena memang dia di luar cahaya tampak ini. Jadi memang mata kita hanya bisa melihat objek dengan panjang gelombang ini. Oke, dan kalau kita melihat spektrumnya ini masing-masing, ini adalah spektrum merah, kuning, biru, dan ungu. Kita bisa melihat spektrum warna mereka itu sangat berbeda satu sama lain. Artinya begini, artinya kalau kita menggunakan warna sebagai feature, kalau kita bicara dalam perspektif pattern recognition, maka kita bisa melihat bahwa warna-warna ini adalah cukup distintif dalam spektrumnya. Artinya kalau kita gunakan sebagai features, maka kita bisa membedakan objek dari merah dengan objek berwarna kuning hanya dengan melihat warnanya karena spektrumnya berbeda. Mengapa kita peduli? Uniknya sebenarnya komputer kan tidak melihat seperti manusia melihat, ya kan? Kita melihat benda itu berwarna, tapi kan sebenarnya lalu kita merepresentasikan itu dalam bentuk digital kalau kita bicara gambar digital. Tapi kan seharusnya nggak seperti itu juga, nggak apa-apa sebenarnya. Jadi artinya begini, kita punya persepsi yang real, tapi kan komputer tidak harus melihat yang seperti kita melihat tadi. Jadi sebenarnya kita nggak dalam merepresentasikan gambar tidak harus seperti kita merepresentasikan warna. Namun dari biologi kita belajar bahwa memungkinkan kita melakukan memberi persepsi atau memberi judgment terhadap data itu hanya berdasarkan warnanya pada gambar. Jadi kalau kita bicara di dunia nyata, kamera itu melakukan imitasi respons frekuensi seperti bagaimana kalau manusia yang melihat. Jadi pada prinsipnya kan seperti saya bilang tadi, pada prinsipnya kita punya sensor yang menangkap refleksi dari benda yang mau kita capture. Nah, benda yang kita capture ini dia punya hasil sendiri dalam sensor. Ya, sensornya tadi misalnya berkaitan dengan arus listrik yang dihasilkan. Nah, arus listrik yang dihasilkan inilah yang kemudian kita representasikan dalam warna dengan membuat bagaimana tadi range yang misalnya dari 400 nanometer ke 700 nanometer itu ke dalam range 0 sampai 255. Karena kan nilainya misalnya kita asumsikan walaupun yang ditangkap sensor bukan 0. Misalnya sensor menangkap arusnya antara 0,1 ya, yang kecil, biasa sangat kecil kalau kita bicara sensor kamera. Misalnya dia menangkap cahaya yang dipantulkan oleh objek itu misalnya lah antara 0,1 sampai 0,2 misalnya ampere, miliampere lah kalau yang kecil. Jadi 0, ini bukan berarti benar yang saya bilang, tapi hanya permisalan, nilai saya nggak tahu nilainya yang pasti. Misalnya sensor menangkap cahaya yang dipantulkan oleh objek dengan tergantung energinya kan, energi merah dan biru itu tentu berbeda, dan itu tentu akibatnya adalah menghasilkan arus pada sensor yang berbeda. Jadi misalnya biasanya range-nya itu sangat kecil, antara 0,1 dan 0,2 miliampere misalnya. Jadi 0,1 sampai 0,2 miliampere. Lalu 0,1 ke 0,2 miliampere ini kita representasikan ke dalam 0 sampai 255 kalau bicara warna. Nah, dari 0,1 kita sampling, kemudian kita kuantifikasi ke dalam 0 sampai 255. Lalu dari 255 ini kita merepresentasikan warna dari 400 nanometer sampai 700 nanometer yang cahaya tampak.
Jadi itu maksudnya. Jadi kamera itu melakukan imitasi terhadap respons manusia melihat bagaimana dunia ini dalam artian warna yang dia lihat. Jadi seperti itu. Jadi dari tangkapan sensor, kemudian disampling dan dikuantifikasi menjadi respons manusia terhadap warna. Karena ini terkait dengan banyak teknologi dalam yang dihasilkan oleh manusia itu sebenarnya banyak mengcopy dari sistem biologi makhluk hidup. Ini disebut dengan ornithopters, jadi mesin terbang pertama. Jadi usaha manusia terbang itu juga sudah panjang sejarahnya. Salah satunya caranya adalah kita berusaha mengopi burung awalnya. Jadi karena manusia pengen terbang, maka dilihat objek yang bisa terbang itu adalah burung, maka kita berusaha mengimitate mesin yang bisa terbang, itulah mesin yang seperti burung, punya sayap. Tapi tentu ada benarnya kan seperti sekarang, misalnya semua pesawat, semua yang terbang, mesin yang terbang sekarang ini adalah punya sayap semua. Jadi pesawat dan lain-lain itu punya sayap. Tapi itu kemiripannya dengan sistem biologis. Artinya ide punya sayap dalam pesawat terbang itu seperti meniru burung sebenarnya. Jadi kayak melihat gambar itu, melihat cahaya, karena manusia melihat cahaya dalam bentuk warna, maka ada baiknya kita merepresentasikan yang dilihat oleh komputer juga dalam bentuk warna. Nah, seperti itu juga idenya, karena kalau kita melihat pesawat, kita melihat mesin yang bisa terbang, tentu kita mungkin belajar dari burung yang bisa terbang. Jadi burung punya sayap. Walaupun dalam implementasinya berikutnya bahwa tidak semuanya harus ditiru. Karena kita tidak meniru flappingnya, karena flapping ternyata tidak, mekanisme mengepakkan sayap itu tidak efektif untuk manusia kalau mau terbang. Jadi prinsip yang sama kalau kita bicara mesin. Jadi kalau mesin mau melihat, idenya kalau kita bicara pattern recognition, tentu bagaimana kita membuat mesin mampu melakukan pekerjaan manusia. Tujuannya artificial intelligence. Jadi untuk hal itu tentu dia perlu nggak mempersepsi dunia ini, melihat dunia ini seperti manusia. Ya ini yang, karena sebenarnya komputer itu tidak melihat seperti manusia juga bisa. Tapi dalam hal ini tentu mungkin dengan mengimplementasikan persepsi seperti persepsi manusia, dalam hal ini melihat warna, maka bisa kita lihat bahwa kalau komputer mempersepsikan gambar itu seperti dia mempersepsikan manusia. Ini implementasinya, kenapa kita menggunakan 3 komponen dalam ini 3 channel, red, green, blue, karena memang ini adalah sensitivitas manusia. Jadi sebenarnya manusia itu paling sensitif itu terhadap cahaya hijau, lalu merah ke biru dan ungu. Ini berarti puncak yang paling tinggi sensitivitasnya adalah yang hijau. Semakin ke sana semakin tidak sensitif, semakin ke kiri kanan juga semakin tidak sensitif, semakin ke kiri juga tidak sensitif. Dan representasikan 3 warna ini mampu hampir merepresentasikan semua jenis warna yang kita perlukan. Ini contoh color space RGB yang merupakan salah satu mungkin yang paling basic representasi features warna dari sebuah citra. Inilah komponen, jadi 3 komponen R, G, sama B, di mana kalau komponen rednya seperti misalnya tadi gambar seperti ini aslinya, maka kalau kita bagi dalam 3 komponen R, komponen G, dan komponen B-nya. Itu RGB. Lalu ada representasi warna lain yang disebut HSV. Seperti mungkin kalian sudah pelajari bahwa RGB itu sangat sensitif terhadap pencahayaan, karena tadi kan dia komponen cahaya tampak semua, yang komponen cahaya tampak merah, biru, sama komponen cahaya tampak hijau yang digunakan.
Cuman memang kalau kita bicara sensitivitas, tentu karena setiap komponen cahaya ini punya sensitivitas yang sangat besar, jadi semakin berbeda cahaya, tentu dia persepsi kita terhadap warna itu jadi bisa berbeda untuk semua komponen, terutama komponen hijau karena itu yang paling sensitif. Jadi perubahan cahaya di sana bisa mempengaruhi persepsi kita terhadap warna yang dihasilkan. Salah satu representasi warna yang lebih robust terhadap pencahayaan adalah HSV, hue, saturation, dan value, di mana dia adalah dalam bentuk 3 dimensi seperti ini, di mana hue-nya itu merepresentasikan cahaya tampaknya, saturasi merepresentasikan dia dari saturate dari terang dan gelapnya ya, kayak kontrasnya, dan value-nya merepresentasikan intensitasnya. Jadi intensitasnya semakin intens, semakin ke atas, semakin besar, atau semakin nol, semakin rendah. Kalau ini brightness-nya, menyatakan brightness-nya. Jadi kalau kita bicara image misalnya, tentu setiap komponen RGB, kalau kita bicara RGB mungkin setiap komponen itu sama pentingnya. Jadi komponen merah, komponen biru, dan komponen hijau itu sama-sama memegang peranan penting dalam representasi gambar. Nah, kalau kita bicara HSV mungkin agak berbeda. Jadi andaikan kita harus memilih salah satu, misalnya intensitas doang, atau hue dan saturation doang, atau kromanya doang. Dan jadi kalau ini kita lihat, ini adalah representasi dari intensitas gambarnya saja. Jadi kalau kita ngambil nilai value atau intensity dari sebuah gambar ini seperti ini. Jadi kalau kita bicara persepsi manusia mungkin malah nggak terlalu kelihatan ada bedanya sama sekali. Oh, ini kalau colors, maaf. Ini kalau color yang ditunjukkan. Nah, kalau ini hanya intensitas yang ditunjukkan dan colornya kita anggap sebagai konstan. Kita bisa lihat bahwa intensitas itu sangat besar peranannya dalam informasi yang terkandung dalam sebuah image. Seperti di gambar ini, dia mengcover mungkin informasi yang kalau secara persepsi ya, persepsi manusia melihat, ini kan tentu tidak terlalu informatif buat manusia melihat dibandingkan ini. Jadi kalau kita melihat komponennya, tentu hue-nya adalah komponen warnanya, saturation, dan komponen value-nya atau intensitasnya. Bisa kita lihat bahwa kalau secara persepsi manusia mungkin yang paling bermakna di sini tentu adalah intensitas. Tapi tentu itu bisa jadi cerita yang berbeda kalau kita gunakan features ini di komputer. Jadi saya nggak bisa bilang cukup dengan intensitas aja mungkin bisa bagus. Nah, ini kadang itu permasalahannya adalah ketika kita merepresentasikan sesuatu menurut visual, bagaimana manusia mempersepsikan. Kalau manusia misalnya mempersepsikan, oh kalau menggunakan ini mungkin lebih bagus, tapi kadang ya di beberapa kasus itu membantu bagaimana kita menggunakan persepsi manusia sebagai features dalam data. Itu banyak membantu karena ternyata di beberapa kasus itu cukup efektif menghasilkan features yang diskriminatif. Tapi kadang nggak selalu begitu juga kalau ketika kita implementasikan di komputer misalnya. Karena komputer mungkin punya, karena berdasarkan model yang kita gunakan, itu membutuhkan representasi yang berbeda. Tapi mungkin juga ada plusnya kalau kita menggunakan representasi yang kita gunakan dari persepsi manusia. Entah penglihatannya, pendengarannya, dan lain-lain. Ini adalah formulasi untuk mengkonversi dari RGB ke HSV. Kalian bisa lihat sendiri. Terus kalau dari HSV ke RGB. Oke, ya itu dua mungkin yang paling populer yang kita gunakan representasi warna. Tapi sebenarnya representasi warna itu banyak. Kalau mungkin kalian pengen lihat lengkapnya, bisa lihat ke link ini. Ada yang lain, ada lab, CH, ada CMY, YIG, dan lain-lain. Itu banyak banget representasi warna. Ini representasi lab. Jadi dia kalau tadi HSV itu kerucut, representasinya kalau ini polar. Jadi punya representasi yang berbeda.
Oke, sekarang kita bagaimana mengimplementasikan features warna di Python. Ada dua tools yang bisa dipakai dalam Python kalau kita mau bermain-main dengan image. Yang pertama adalah OpenCV. Kalian bisa install di sini dengan menggunakan perintah-perintah ini, salah satunya. Kadang ada yang tidak jalan, jadi ada beberapa yang bisa kalian gunakan. Yang pertama adalah OpenCV. Jadi kalau kita mau pakai ini di Python, kita import dengan perintah seperti ini, import cv2. Lalu kalau kita mau membaca image, tinggal menggunakan perintah imread, seperti ini. Jadi mudah, simple. Yang kedua adalah skimage yang biasa juga bisa dipakai, dan kalian bisa install skimage dengan perintah seperti ini. Ini contoh menggunakan skimage dengan dua, satu yang di atas adalah dengan skimage, jadi dengan RGB to gray. Ada banyak perintah untuk konversi di skimage, kalian bisa nanti lihat di link yang saya kasih nanti. Lalu kalau ini adalah konversi dari RGB to gray, nah kalau ini dengan menggunakan OpenCV untuk konversi yang sama dari RGB ke gray. Ini contoh menggunakan skimage untuk ya dua-duanya saya pakai. Bisa misalnya dengan menggunakan OpenCV seperti ini, atau dengan dari skimage RGB to HSV. Jadi kalau misalnya dengan RGB to HSV, kalian bisa lihat setiap komponen channelnya, komponen hue, saturation-nya adalah di channel 1, saya nggak tunjukkan di sini, dan value-nya ada di channel 2. Lalu kalau misalnya kita mau plot, ini adalah yang originalnya, ini adalah channel hue, ini adalah channel intensity-nya atau V-nya. Ini adalah tools, kalau kalian mau lihat lengkapnya apa aja yang bisa dilakukan oleh skimage untuk image transformation. Ini hanya fokus ke color aja, jadi yang color. Dan ini adalah yang kalau mau pakai OpenCV. Jadi ada banyak yang bisa dipakai hanya untuk yang berkaitan dengan kuliah hari ini, yaitu untuk ekstraksi features warna dari gambar. Oke, untuk materinya. Oke, untuk tugas, jadi hari ini kita akan menggunakan Python, tugasnya untuk mengekstrak berbagai features warna. Jadi dari dataset yang sudah kalian pilih, pilih saja untuk sampel aja ini karena hanya tugas. Kita masih bermain, kita belum menerapkan dalam machine learning, jadi kita pilih beberapa features warna. Jadi yang dari RGB, grayscale, HSV, LAB, XYZ, YCBCR, YIK, dan LCH. Ada banyak selain ini sebenarnya, tapi hanya contoh saja. Jadi supaya kalian bisa memahami apa sih beda-beda dari setiap features warna ini. Tadi seperti yang saya kasih link sebelumnya, ini adalah link yang tools yang bisa kalian pakai untuk melakukan ekstraksi featuresnya. Jadi kalian tidak perlu membangun library tools dari scratch. Kalian tinggal bisa menggunakan library yang sudah ada di sini. Jadi semua ini sudah ada library-nya di sini bagaimana mengekstraknya. Oke, jadi dari setiap feature ekstraksi yang digunakan, itu dari setiap ini 8 ini, tampilkan kira-kira dimensi featuresnya yang dihasilkan, apakah sama semua atau beda semua ini. Jadi kalian tampilkan. Jadi berikan contoh plot satu gambar untuk setiap komponen-komponennya. Jadi misalnya kalau komponen RGB, plot satu gambar contoh sampel aja, mana komponen R-nya, mana komponen G-nya, mana komponen B-nya. Demikian juga HSV, mana komponen H-nya, mana komponen S-nya, mana komponen V-nya. Kalau LAB, mana komponen L-nya, mana komponen A-nya, mana komponen B-nya. Demikian seterusnya. Ini contoh masing-masing plot, masing-masing channelnya. Jadi setiap gambar kan punya channel yang berbeda-beda. Jadi laporkan dimensinya berapa, mungkin akan bervariasi terhadap ukuran gambar yang kalian ada digunakan di datasetnya. Lalu ini channelnya mungkin ada yang 3 channel, ada yang
mungkin bukan 3, dan lain-lain. Lalu setelah itu kalian coba komparasi dibandingkan dengan RGB. Jadi baseline-nya kita pakai RGB. Jadi kalau misalnya kita mau grayscale, di sini tampilkan grayscale-nya. Nah, kalian sekarang jelaskan secara visual kalian, pengamatan persepsi kalian, pengamatan mata kalian, apa sih bedanya antara grayscale dan RGB. Lalu HSV, apa bedanya dengan RGB? Lalu LAB, apa bedanya dengan RGB? XYZ, apa bedanya dengan RGB? YCBCR, apa bedanya RGB? Perbedaan ini maksudnya apakah sesuatu yang bisa kalian persepsikan beda atau enggak? Kalau misalnya enggak bisa kalian persepsikan berbeda, mungkin kalian bisa bandingkan dengan plot gambar yang sebelum ini. Apa bedanya setiap komponen channelnya, bedanya apa? Kalau RGB kan kalian sudah lihat komponennya, kalau yang lain bagaimana setiap channelnya? Apa perbedaannya? Itu yang kalian jelaskan, kalian bikin rangkumannya dalam tabel seperti ini. Oke, jadi kalian upload tugasnya ke dalam Google Drive ini sebelum jam 4 kuliah minggu depan. Jadi Kamis minggu depan sebelum jam 4 kalian kalian upload ke Drive ini. Dua yang di-upload, yang pertama adalah laporannya yang menjelaskan ini, yang kedua adalah source code yang kalian pakai, bisa dalam format Python atau Jupyter Notebook juga di-upload. Jadi ada 2 file yang harus kalian upload. Oke, itu aja untuk tugas kali ini. Kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan.